Yahoo minasan, welcome back again with Mr. K di sini. Well, kali ini Mr. K bakal bawain konten yang mungkin sedikit kontroversial. Makanya biar Mr. K cukup leluasa buat ngomonginnya. Ya wes, tak bahas aja di konten 3N alias konten ngobrol, ngalor, ngidul. Dimana Mr. K bisa bahas apa aja sesuka hatiku. Oh ya, konten ini Mr. K dapatkan dari ide Mas Riko, salah satu teman ngobrol stress live stream Mr. K. Thank you Mas Riko. So, tanpa banyak basa-basi lagi, kita langsung gaskin aja ke kontennya, ge. Let's go! Well, seperti yang kita tahu, Oda Sensei selalu suka untuk memainkan pola paralel atau pola seperti dua sisi koin yang mana terkadang dua karakter bisa terlihat saling berhubungan ataupun mirip. Namun sebenarnya kedua orang itu bisa sangat berbeda atau berbanding terbalik. Buat yang bingung, kayaknya udah banyak banget contoh yang mungkin kalian juga udah pernah dengar. Kayak misalnya, kalau di teori O'Hara, dia pernah memperlihatkan bagaimana Goldie Roger dan Mont Blanc Nolan adalah salah satu yang menggunakan pola itu. Atau kalau buat yang cuma nonton animenya, kalian pasti masih ingat sama salah satu episode buatan Megumi Shitani. Dimana di episode 1015 itu, dia memparalelkan momen es Sabu dan Luffy kecil ya dengan Roger, Shirohige, dan Oden. Meski sebenarnya pada chapter manga yang diadaptasi ya, momen itu gak ada, atau lebih tepatnya gak diperlihatkan secara langsung. Namun para fans bisa mengerti kalau maksud dari Oda Sensei adalah seperti apa yang dianimasikan oleh seorang Megumi Shitani. Ya, karena kecenderungan Oda Sensei dalam menggunakan pola ini dalam membangun sebuah karakter, kita juga jadi bisa sedikit menganalisa ataupun menebak bagaimana perkembangan atau masa lalu dari suatu karakter. Nah, menariknya kalau kita perhatiin baik-baik, salah satu karakter paling misterius yaitu Akagami no Shanks rasanya seperti diparalelkan dengan Don Quixote Rocinante atau lebih dikenal dengan nama Corazon. Soalnya kalau kalian ingat, keduanya sama-sama memberikan dua buah iblis spesial kepada dua anak kecil yang diakuin oleh masing-masing dari mereka. Makanya meski secara gak langsung ya, seperti Shanks yang tiba-tiba aja buahnya dimakan oleh Luffy, tapi dengan membiarkan sebuah kotak harta berisi buah berada di samping anak kecil aja, apalagi anak kecilnya ini Monkey di Luffy yang bisa dibilang pemakan segala. Harusnya Shanks sadar kalau kemungkinan buah iblis yang dia curi bakal dimakan Luffy sangatlah besar. Sementara itu di sisi lain, Corazon juga sampai melakukan banyak sekali perjalanan demi mencari buah iblis yang bisa dia gunakan untuk menyelamatkan Trafalgar di Waterloo. Hingga akhirnya dia berhasil menemukannya dan langsung mencuri buah iblis OP-OP Nomi itu agar Lau bisa selamat dari penyakitnya. Ya, entah mengapa keduanya diperlihatkan mencuri dua buah iblis yang nantinya kita ketahui memiliki peran penting ke cerita One Piece. Namun setelah berhasil mencuri dan memiliki buah itu, keduanya malah memberikan buahnya kepada dua anak kecil yang uniknya keduanya memiliki kata D dalam nama mereka. Bahkan gak cukup sampai di situ saja guys, soalnya kalau kita tarik lebih jauh lagi, Shanks dan Corazon juga dirawat oleh dua orang yang bisa dibilang menjadi salah satu yang paling berpengaruh di bidangnya. Karena Goldie Roger yang merawat Shanks seperti yang kita tahu adalah seorang mantan raja bajak laut. Sementara setelah kematian ayahnya, Corazon juga diasuh oleh Sengoku yang mana sempat memiliki pangkat tertinggi di pihak angkatan laut. Ya, rasanya sangat banyak kemiripan yang dimiliki oleh kedua karakter ini, meski mereka memilih atau memiliki jalan yang sangat berbeda. Cuman menariknya, apakah benar emang hanya sampai di situ aja pola two sides of coin yang biasa dimainkan oleh Oda Sensei? Karena kalau kita tadi udah bahas ayah dari Corazon telah mati terlebih dahulu, barulah setelah itu dia diasuh oleh Sengoku, maka kita gak boleh lupa kalau ayah dari Corazon sendiri adalah berasal dari keluarga Don Quixote, yang mana mereka adalah salah satu keluarga yang bisa dibilang ikut membangun pemerintahan dunia. Ya, dari sini kalian mungkin udah bisa menebak kemana arah dari pembicaraan Mr. K. Soalnya berarti ya, mungkinkah Shanks juga memiliki ayah yang berasal dari pihak pemerintahan dunia? Karena tentu kemungkinan itu terjadi masih bisa dibilang ada kan, mengingat asal-usul dari Shanks sendiri ya belum jelas. Terlebih beberapa hal yang biasa juga dilakukan oleh Oda Sensei adalah membuat anak kecil dari pihak lain diasuh oleh pihak musuhnya. Misalnya aja Corazon yang diasuh oleh Sengoku, lalu ada juga Ace anak dari Roger yang diasuh oleh Garp atau Dadan. Terus jangan lupa juga ada Koala yang pernah diselamatkan oleh bajak laut manusia ikan. Padahal kita sendiri tahu seberapa bencinya manusia ikan kepada manusia di masa itu. Terakhir, jangan lupa bahkan sang karakter utama di serial One Piece juga dibuat memiliki keluarga yang bercabang, di mana ayah dari Luffy adalah orang paling dicari di dunia ini. Sementara kakeknya malah dianggap menjadi pahlawan dari sisi angkatan laut. Aduh.
Makanya sangat mungkin juga jika Shanks yang diasuh oleh seorang bajak laut dan tumbuh besar menjadi salah satu bajak laut paling berbahaya di dunia, malah nantinya dikenalkan memiliki ayah yang berasal dari pihak pemerintahan dunia. Apalagi mungkin aja ya, posisi dari ayahnya Shanks ternyata sangatlah berpengaruh penting. Well, menariknya ada salah satu mitologi yang entah mengapa rasanya sangat berhubungan dengan kisah Shanks yang dari tadi kita bahas guys. Karena kalau kalian tahu sama mitologi Nordik atau satu dewa yang bernama Tyr, yang entah kenapa memiliki deskripsi yang hampir bisa dibilang mirip sama karakteristik dari Shanks. Ya, buat yang belum tahu, Mr. K berikan sedikit gambaran kalau Tyr merupakan dewa pertempuran dan kemenangan, yang mana dia hanya memiliki satu lengan saja karena dia harus mengorbankan satu tangannya kepada seekor serigala bernama Fenrir. Well, sekilas kalian mungkin langsung terfokus ke penampilan fisik dari Tyr yang ternyata sama seperti Shanks, hanya memiliki satu lengan saja. Namun yang menarik sebenarnya adalah dari cara bagaimana Dewa Tyr ini kehilangan lengannya, yang mana hal itu sama seperti Shanks yang kehilangan tangannya karena mengorbankan diri agar Luffy selamat. Dan itu semua dibuat atau disebabkan oleh seekor binatang. Ya, keduanya sama-sama memiliki satu lengan saja dan itu semua dikarenakan keduanya berkorban untuk sesuatu dari bahaya yang diciptakan oleh seekor binatang. Betapa miripnya cerita dari keduanya sehingga kita mungkin berpikir kalau Oda Sensei mungkin aja terinspirasi dari mitologi ini ketika sedang menciptakan karakter dari Shanks. Bahkan julukan Dewa Perang pada Tyr aja ya, kalau dicocok logikan dengan kejadian Marineford War, sangat cocok disandang oleh Shanks karena dialah yang berhasil menghentikan peperangan kan. Lalu yang lebih menarik sebenarnya jika kita lihat asal-usulnya, Dewa Tyr sendiri ternyata adalah anak dari Odin, yang mana kalau dari mitologi Nordiknya, Odin adalah pemimpin dari para dewa. Ya, sampai sini kalian mungkin udah bisa nebak siapakah pemimpin dari dewa. Jika mengacu pada clue kalau Tenryubito dijuluki sebagai dewa, maka siapa pemimpin dari Tenryubito itu? Yaps, mengarahnya cuma ke satu orang yang bisa membuat para Gorosei bertekuk lutut. Gak lain gak bukan, dialah Im Sama. Mungkinkah Im Sama adalah ayah dari Shanks? Soalnya kalau kita lihat dari penjelasan mitologi ya, Odin yang mana dijelasin kalau dia adalah pemimpin dari para dewa, rasanya gak ada satu orang pun selain Im Sama yang cocok sama penjelasan itu. Karena sejauh informasi yang kita miliki sampai chapter terbaru rilis, Im Sama adalah satu-satunya orang yang pernah menduduki The Empty Throne, dan dia juga terlihat dihormati oleh para Gorosei. Belum lagi kalau dilihat dari Tenryubito aja yang merupakan bangsawan dunia, begitu sangat memiliki hak untuk melakukan apapun hingga bisa kita anggap sebagai dewa, bukan? Nah, saking bebasnya untuk melakukan perbudakan ataupun hal apapun yang mereka inginkan, maka kalau kita sambungkan ke cerita mitologi Nordik tadi, berarti secara gak langsung Im Sama juga bisa kita anggap sebagai bapak para dewa, layaknya Odin yang memiliki julukan tersebut. Soalnya kalau emang bener Im Sama adalah pemimpin dari kubu pemerintahan dunia, maka Tenryubito yang udah dianggap dewa oleh rakyat biasa pun masih berada di posisi yang lebih bawah dari posisi Im Sama. Ya, jadi apakah mungkin nantinya ya ketika diberitakan sedikit tentang masa lalu Shanks, apa yang bakal kita lihat adalah sosok asli dari Im Sama, yang mana dia adalah pemimpin dari pihak pemerintahan dunia sekaligus ayah dari Akagami no Shanks. Ini sangat menarik untuk ditunggu sih. Bahkan kalau kita lanjutin cerita dari Tyr ini ya, Tyr sangat berhubungan erat dengan Giants. Sampai sini terjadi hal unik kan kalau dihubungkan dengan One Piece. Shanks menurut rumor daerah kekuasaannya adalah Pulau Elbaf, yang dimana Elbaf adalah pulau tempat ras raksasa berasal. Bahkan gak sampai di sini hal menarik yang cocokable terjadi di mitologi Nordik ini guys. Kematian Tyr nantinya bakal terjadi gara-gara anjing bernama Garm. Mungkin bingung kan kalian akan nama anjing ini? Santai, di mitologi Yunani anjing ini punya nama lain Cerberus, alias anjing neraka atau kegelapan yang punya kepala 3. Kematian Tyr ini terjadi saat Ragnarok. Yaps, di mitologinya Ragnarok adalah perang terbesar. Apakah jangan-jangan Shanks ikut perang besar Final War nanti yang bunuh adalah Kuroye? Ya entahlah, ini cuma cocok logi aja kok. Terus hal menarik lainnya yang mungkin bagi kalian merasa Shanks gak ada hubungannya dengan ras raksasa, coba perhatikan kapal Red Force-nya Shanks dengan kapal Drakkar. Ketika jadi Google Drakkar Ship, kalian bakal nemuin fakta menarik kalau kapal ini adalah kapal dari Viking di masa lalu. Anehnya, Drakkar Ship kok menyerupai Red Force? Sampai sini unik kan? Apalagi kalau kita sebagai fans mencoba mengingat ras mana sih yang mirip Viking penampilannya? You know the answer right?
Oke, finally sebelum Mister K tutup, kesimpulannya di video ngawur ini adalah Shanks kemungkinan bisa saja anaknya Im Sama berdasarkan cocok logi mitologi Nordik. Cuman kita gak tahu motif Shanks apa kok bisa berbeda pemikiran dengan Im Sama. Yang jelas, yang menarik ada pada movie Red One Piece trailernya ya, di mana Uta memakai mahkota yang 11-12 seperti Im Sama. Foreshadow atau hiasan, Mister K juga gak terlalu peduli, tapi unik aja gitu kalau dipikirin kan. So, segitu aja buat konten kali ini. See you again next time. Dia si Karamelo, stay safe everyone. Salam anime.